kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, puasanya hari ini lancar, dan mudah-mudahan puasanya hari ini berbuah pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Seneng banget Teteh hari ini kembali lagi hadir di layar handphone kamu semuanya. Hari ini Teteh gak bikin video soal masak memasak, tapi hari ini Teteh pengen berbagi suka duka Teteh, pengalaman Teteh sebagai penyiar radio. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar Teteh makin semangat bikin videonya, makin bagus lagi bikin videonya, dan mudah-mudahan bisa upload tiap hari. Gimana? Udah ditekan lonceng notifikasi dan subscribe-nya? Terima kasih. Ngomongin soal jadi penyiar radio tuh pasti beberapa orang seneng ya dan pengen banget mungkin jadi penyiar radio. Dan kalau Teteh pribadi sih Teteh nggak pernah nyangka suatu ketika Teteh tuh jadi penyiar radio, karena semua itu secara kebetulan, walaupun emang sudah direncanakan oleh Allah, tapi bagi Teteh tuh di luar dari rencana hidup Teteh gitu. Jadi Teteh pertama kali jadi penyiar radio itu tahun 2014 ya, tepatnya itu di bulan Oktober 2014 saat Teteh lagi ada di kampung. Teteh coba tuh ngelamar ke sebuah radio itu emang di kota Teteh itu emang radio anak muda banget gitu kan. Terus akhirnya Teteh ngelamar di situ dan Teteh bekerja di situ tuh selama 3 bulan, karena satu emang agak nggak cocok dengan manajemennya, kayak duduk di atas duri. Lalu juga emang kebenaran kan tuh radio anak muda, jadi genre musiknya itu anak muda yang entah pop Indonesia, pop barat, klasik dan semacamnya. Dan jiwa Teteh itu nggak di situ. Teteh tuh jiwanya itu dangdut dan India Hela ya. Jadi Teteh bertahan di situ hanya selama 3 bulan. Lalu Teteh keluar dari radio yang pertama, Teteh coba ngelamar di radio yang kedua di kampung Teteh juga. Dan itu stasiun radio itu emang terkenal juga di kampung Teteh, dan itu radio favorit emak Teteh gitu. Karena di radio yang kedua ini kan dia kan ada ya, kebenaran radio yang kedua ini satu perusahaan tapi terpisah jadi dua radio. Satu emang khusus radio pop, satu lagi emang khusus radio dangdut, India, sama yang lagu-lagu daerah. Nah jadi Teteh tuh ngelamar di bagian radio yang emang khusus dangdutnya gitu kan. Waktu itu tepatnya di bulan Desember 2014 Teteh ngelamar di situ sebagai penyiar radio. Dan aduh, Teteh jadi kangen banget sama teman-teman di kampung. Halo Mbak Tri, halo Kak Mary, halo Ratna, halo Rohim, halo Bang Romi, halo Bang Zain, dan itu halo Bang Gary. Hampir kalau Pak nanti dia ngambek ya. Aduh, Teteh kangen banget sama kalian semua, dan mereka itu teman-teman Teteh yang luar biasa ya. Kekompakannya, kekeluargaan di radio yang kedua itu luar biasa banget. Jadi di radio kedua ini emang khusus dangdut itu Teteh tuh bertahan tuh sampai ya setahunan lah, 2015 gitu ya. Dan pertama kali Teteh jadi penyiar radio tuh di radio yang kedua, itu yang kebenaran yang senior banget di radio dangdut ini kan namanya Mbak Tri ini abis waktu Teteh baru masuk lah, mungkin berapa hari Teteh lupa. Abis Teteh tuh yang kayak dibully, kayak yang ditakut-takutin banget lah sama Mbak Tri ya. Malum lah ya, anak baru gitu kan. Dan pertama kali jadi penyiar radio tuh Teteh tuh dulu ya emang sih lancar ngomong, sehari-hari lancar ngomong. Tapi untuk kita ngomong di mikrofon itu, walaupun ya di balik layar itu nggak mudah, karena kan suara kita itu didengerin banyak orang. Jadi Teteh pertama kali tuh belajar dari radio yang pertama itu, biasa tuh Teteh sebelum pergi siaran, Teteh tuh nulis dulu di kertas. Teteh tuh nulis nanti aku openingnya apa ya, kalimat apa ya, apa yang diomongin ya. Lalu setelah itu nanti segmen kedua Teteh tuh ngomongin apa, soal apa tuh. Jadi sampai segmen terakhir dalam program yang 1 hari itu Teteh bawa itu, Teteh harus nulis dulu apa kira-kira yang akan Teteh bahas. Karena itu ya baru-baru pertama kali ya, jadi kan otak tuh nggak encer-encer banget gitu ya, nggak yang langsung tring muncul tiba-tiba apa yang mau diomongin tuh, enggak gitu kan.
Jadi ada beberapa waktu lah Teteh itu setiap sebelum pergi siaran tuh Teteh tuh nulis dulu apa openingnya, segmen kedua, ketiga, keempat itu apa aja gitu kan, sampai akhirnya mulai terbiasa, mulai lancar. Dan di radio yang kedua ini kan Teteh kan bawa program dangdut juga. Pokoknya di radio kedua itu dikasih semua pengalaman, gak cuma bawain acara program dangdut aja, tapi Teteh pernah bawa program dangdut, program lagu daerah, walaupun nggak hafal semua lagu daerah di Sumatera Utara sih ya. Lalu juga Teteh bawain program chart lagu terupdate atau tertop tiap minggunya. Juga Teteh dikasih kesempatan juga bawa program karaoke. Itu paling suka banget nih. Karena apa? Karena kalau bawa program karaoke, Teteh itu bakalan nyanyi 2 kali, pembukaan sama penutupan. Walaupun ya sampai pulang di rumah sama Teteh ngomel-ngomel, apa sih lo nyanyi bikin malu aja suaramu, ya bodo amat gitu. Mending kan Teteh tuh nyanyi gratis, bebas, suka-suka ya. Dan enaknya juga di radio dangdut ini, radio kedua ini, selain teman penyiarnya itu mereka tuh sangat kekeluargaan, fansnya juga tuh mereka sangat kekeluargaan. Pokoknya enak banget di radio dangdut kedua ini. Teteh sama teman-teman Teteh itu, kami itu alhamdulillah selalu kenyang. Karena apa? Itu fans tuh banyak banget yang datang, sering banget. Dan setiap fans datang tuh pastinya tuh bawa makanan, dan alhamdulillah rezeki kenyang jadi gendut di situ ya. Dan biasa dulu Teteh pertama kali jam siaran Teteh itu ya di radio kedua itu ya, ada yang kalau jam 8 pagi sih biasa Mbak Tri, itu langganan Mbak Tri ya. Biasa Teteh tuh bawa program tuh dari yang opening radio loh, itu pembukaan radio setiap paginya tuh ada beberapa kali tuh ya. Teteh mulai siaran tuh jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Itu program pertama setiap harinya itu Teteh sama Bang Geri. Lalu Teteh juga pernah bawa program dari jam 9 pagi apa jam 10 lupa, jam 9 pagi sampai jam 12 itu yang kayak request lagu dangdut. Sama di jam itu juga, cuman beda hari, itu Teteh bawa program karaoke. Baru biasa kalau hari Minggu itu yang rada capek abis suara, karena Teteh itu kan kalau hari Minggu tuh bawa program yang itu bacain chat lagu teratas tiap minggunya gitu, lagu dangdut teratas tiap minggunya tuh Teteh tuh siaran dari jam 12 siang sampai jam 4 sore nonstop. Jadi tuh bener-bener yang satu abis suara, kedua itu otak tuh yang harus bekerja itu, aku harus ngomong apa lagi ya biar pendengarku nggak bosan, karena 4 jam tuh nonstop gitu kan. Dan senangnya juga Teteh pernah juga bawa program lagu daerah sore. Biasa lagu daerah tuh kalau nggak salah dari hari Senin sampai Jumat atau di kelang-kelang harinya gitu ya. Teteh juga pernah bawa program lagu daerah tuh jam 4 sore sampai jam 6 sore. Dan itu sangat radio kesukaan Teteh banget sih ya, karena dari radio itu Teteh bisa jadi seorang penyiar radio yang ya dibilang profesional banget sih belum, tapi ya sudah lumayan lah pengalamannya untuk jadi penyiar radio ya gitu. Terus akhirnya dengan terpaksa tuh Teteh keluar radio itu bukan karena ada masalah gitu kan, tapi karena Teteh harus pindah ke Makassar. Akhirnya Teteh berangkatlah pergi ke Makassar, memulai hidup di Makassar. Dan Teteh di Makassar waktu itu sekitar, kebenaran banget, di tahun 2015 November 2015 setelah Teteh balik lagi ke Makassar gitu kan, ada satu stasiun radio di Makassar lagi buka lowongan penyiar radio. Teteh lupa ya lihat iklannya tuh dari mana, Teteh lupa. Akhirnya Teteh pergi ngelamar ke situ, dan itu kan interview tuh secara terbuka. Waktu itu banyak banget, lumayan banyak lah orang yang ngelamar ya. Dan di radio ketiga ini, halo, aku mau nyapa dulu deh. Halo buat Bunda Dita, Bunda senior yang paling baik banget sama Neng. Terus juga ada Kak Ical, ada Kak Dion, ada Dina, ada Dinda, ada juga Dewi. Halo semuanya, Teteh kangen banget sama kalian loh, mudah-mudahan kalian sehat ya. Nah jadi waktu itu yang interview di radio ketiga ini ada Bunda Dita, ada Kak Ical, sama namanya Kak Dino, sorry ya Teteh salah sebut. Jadi mereka interview, terus mereka lihat daftar riwayat hidup Teteh, CV Teteh gitu kan. Ternyata oh penyiar radio. Terus mereka akhirnya nyuruh Teteh untuk coba gimana sih guys siaran radio Teteh. Dan mereka suka sambil mereka ngegodain Teteh, karena kan emang
ciri khas Teteh tuh kalau nyiar radio tuh centil, tapi mohon maaf ya, centil yang berkualitas lah ya pastinya. Karena itu ciri khas Teteh gitu kan. Terus akhirnya setelah interview sih nggak langsung diumumin siapa yang diterima gitu kan, tapi tepatnya di bulan April 2016 tiba-tiba Teteh ditelepon sama Kak Ical gitu kan, terus dibilang Kak Ical untuk suruh datang ke radio kalau Teteh tuh diterima gitu kan. Terus akhirnya di hari itu juga Teteh tuh pergi ke radio tersebut. Teteh kira disuruh cuman ngelihat gimana cara siaran radio mereka aja gitu kan, sama ya menghafal mixer mereka gimana. Ternyata Teteh langsung ikut siaran malam itu bersama Dina. Waktu itu sekitar jam 7 sampai jam 9 ya. Acara apa ya? Teteh lupa, kalau nggak salah lagu-lagu dangdut, tapi Teteh ya masih penyiar radio bagian yang ngomong aja juga. Kalau Dina sambil ngomong sambil megang mixernya, kalau Teteh ngomong aja. Terus akhirnya cocok. Besoknya kalau nggak salah Teteh langsung disuruh masuk pagi di program dangdut itu jam 9 pagi, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan itu juga di situ Teteh seneng banget, suka banget, karena emang jiwa Teteh kan di dangdut, dan juga emang alhamdulillah fansnya tuh suka juga sama Teteh gitu kan, dengan gaya-gaya centil manja Teteh kalau siaran gitu kan. Dan di radio itu juga banyak sih Teteh belajar dari radio itu. Dan karena sudah lumayan ya pengalamannya untuk ukuran Teteh ya, jadi setiap siaran radio tuh Teteh nggak kayak dulu, nggak kayak yang pertama dulu yang setiap mau siaran tuh buat dulu tulisan, nanti aku openingnya ngomong apa, di segmen sekian ngomong apa, itu enggak. Jadi Teteh tuh langsung karena sudah terbiasa ngomongnya itu udah nggak pakai teks-teks buatan lagi, langsung aja ngomong lancar. Dan itu apa yang mau kita ucapin langsung ngalir gitu aja di luar kepala ya. Paling yang penting sih kalau menurut Teteh sebagai penyiar radio, kita harus pintar berimajinasi. Karena kan kita hanya ngobrol satu arah, itu di luar dari kalau ada telepon pendengar ya. Kita tuh ngobrol hanya satu arah yang nggak ada feedback dari pendengarnya secara langsung, nggak kayak kita ngobrol dengan teman. Jadi kita tuh harus pintar berimajinasi. Contoh Teteh siaran ya. Oke, kembali lagi masih di 88,6 Cas Dangdut Simalungun. Dan buat teman-teman, buat pendengar yang saat ini sedang ada di jalan, hati-hati, mudah-mudahan selama sampai tujuan. Yang mungkin ibu-ibu sedang mendengarkan sambil masak, iya Bu, goyang terus ya, goyang terus, semangat masaknya, nggak kerasa udah kelar ya. Dan ya, jadi seperti itulah teman-teman ya, maksudnya kita tuh harus pintar berimajinasi. Kira-kira nih kalau misalnya jam 12 siang sampai ke jam 1 itu kan biasa itu jam-jam makan siang. Jadi kita harus pintar ngomongnya mengikuti situasi. Kalau hujan tuh bagaimana, kalau cuaca panas tuh ya dengan cuaca, dengan jam-jam saat apa, itu kita bisa jadi bahan omongan kita di setiap segmennya gitu kan. Kalau mungkin hujan, oke, buat pendengar yang saat ini sedang di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut ya. Karena kan cuaca kan lagi hujan deras, ini jalanan licin, dan kasihan juga kan pastinya buat pemotor. Jangan ngebut-ngebut ya, pakai itu helmnya, pakai jas hujannya biar nggak basah kuyup. Yang naik mobil nggak mesti kenceng-kenceng lah ya, kasihan yang naik motor nanti kan ya kena cipratan airnya. Nah, jadi seperti itu. Dari cuaca kita tuh bisa jadiin bahan untuk obrolan kita di segmen tersebut gitu kan. Dan seneng banget sih Teteh ya, di radio yang ketiga juga teman-temannya baik-baik banget. Jadi Teteh tuh ngomong juga semakin lancar gitu kan ya, alhamdulillah. Dan juga di radio itu ada yang namanya adlibs ya. Adlibs itu kayak iklan tertulis yang kita bacain. Jadi seakan itu misalnya gini ya, misalnya ini iklan obat batuk. Jadi terus Teteh lagi ngomong apa gitu kan, terus Teteh sambungin untuk bisa masuk ke adlibs atau iklan yang akan Teteh bacain. Jadi misalnya gini, ini iklan obat batuk, cuacanya lagi hujan gitu kan. Jadi terus iya nih buat teman-teman semuanya, ini kan lagi musim hujan tuh, harus hati-hati, jaga kesehatannya. Kalau batuk ada baiknya deh, coba deh minum obat batuk yang satu ini. Karena selain membuat kerongkongan lebih segar, kerongkongan tuh gak gampang yang bagaimana, ini bagus juga buat kesehatan. Harganya juga dijamin, bagus, harganya juga dijamin. Pokoknya seperti itulah ya. Jadi kita tuh harus
pinter-pinter sebelum membaca iklan atau adlibs itu, kita harus pinter-pinter mencari bahasan dulu untuk bisa masuk ke iklan yang akan kita baca itu. Teteh belajar dari itu juga sih ya. Terus juga di radio ketiga ini Teteh juga pernah baca masalah-masalah harga-harga sembako apa gitu kan. Ya harus pinter juga. Dan banyak sih ya pengalaman Teteh di radio kedua dan ketiga, selain teman-temannya baik-baik semua, dan itu juga emang kedua radio itu emang jiwa Teteh banget di situ. Dan mungkin buat penonton atau buat bos-bos radio yang mungkin mau pakai jasa Teteh sebagai penyiar radio, boleh banget Pak, bisa diatur Pak, yang penting cocok lah ya Pak gajinya ya. Teteh tunggu loh, ini serius loh ya, nggak bercanda. Dan itu dia teman-teman, sedikit pengalaman Teteh sebagai seorang penyiar radio ya. Dan terus terang, Teteh kangen banget pengen siaran radio lagi ya. Mungkin kalau ada callingan dan juga cuannya cocok ya, kenapa enggak gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dengan sabar menonton video Teteh sampai akhir. Seperti biasa, sebelum kita penutupan, jangan lupa like, share, dan subscribe biar Teteh makin semangat lagi bikin videonya, bisa upload tiap hari dan makin bagus lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Jangan lupa sahurnya jangan sampai kesiangan, pasang alarmnya. Gimana? Udah ditekan lonceng notifikasi dan subscribe-nya? Terima kasih. Kalau gitu Teteh pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.